Baiklah, sesi berikutnya kita akan ditemani oleh Pak Wayan dan Ibu Reka yang akan mendemonstrasikan suatu eksperimen. Sebelumnya saya tanya dulu nih kepada Pak Wayan dan Bu Reka, hari ini akan menyajikan eksperimen seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau saya ingin mencoba eksperimen sekarang, yaitu tentang bagaimana menetralisasi terhadap bahan-bahan kimia. Itu sederhana saja. Nanti untuk ceritanya kita praktekkan saja dulu ya, biar tahu. Kalau nanti secara saya jelaskan mengambang ya. Mungkin Bu Reka juga bisa menambahkan sebelum memberikan eksperimen, sebelumnya kan ada tujuan yang hendak diberikan kepada siswa nantinya, seperti apa? Kalau eksperimen yang akan saya tampilkan ini tentang tekanan udara dan fungsi oksigen untuk kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa sekali ya, menarik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan dan Bu Reka. Di sini saya akan bereksperimen tentang tekanan udara. Ini mungkin sangat sederhana bagi Bapak Ibu dan bahan-bahannya juga sangat sederhana. Di sini saya menggunakan air, terus pewarna, ada lilin, dan siapkan piring untuk tempatnya. Pasang dulu di piring ya Bapak Ibu. Kemudian kita hidupkan lilinnya. Kita masukkan air, pewarna untuk bahan makanan. Saya coba teteskan di dua sisi. Kemudian saya tutup. Kita perhatikan sama-sama apa sih yang terjadi. Ya, ini eksperimen dari saya, sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Silakan duduk Bu Reka. Ini ada sedikit yang ingin ditanyakan. Setelah eksperimen itu dilakukan, bagaimana maksud yang ingin disampaikan atau pertanyaan pematik apa yang nanti akan diberikan kepada peserta didik agar mereka yang setelah menyaksikan eksperimen ini memiliki rasa ingin tahunya untuk bertanya. Mungkin untuk kalimat pematik mungkin nggak ada ya Bapak Ibu. Mungkin dari eksperimen ini sudah memancing mungkin Bapak Ibu ingin bertanya. Betul nggak? Ya. Mungkin itu. Terus ini? Kalau sekarang saya tanya, dari eksperimen ini apa sih yang Bapak Ibu lihat? Ada nggak yang mau? Oh iya. Tentang eksperimen yang tadi tentang udara. Sebenarnya lilin itu kalau secara biasa, kalau kita ditutup dengan gelas itu menyala, tetapi ini kok mati. Apa sebabnya? Api atau lilin itu mati? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Kalau tadi sudah ada dua pertanyaan, kenapa lilin mati, kemudian air itu masuk ke dalam gelas. Kemudian tadi yang kita lihat ada dua sisi yang diberi warna. Sudah tentu kalau biasanya kita aduk, air itu akan tercampur. Namun kali ini kalau kita perhatikan di dalam piring itu, ketika air ada dua tetes di dua sisi, ada warna yang berbeda dari air bening. Yang masuk ke dalam gelas itu hanya air berwarna, sementara air bening itu masih tetap ada di piring. Nah, itu kesimpulannya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Saya akan menjelaskan sedikit Ibu, kenapa sampai lilinnya mati, terus airnya masuk ke dalam gelas. Di sini karena tekanan udara yang ada di dalam gelas lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di piring. Itu yang mengakibatkan air ini ketarik ke dalam gelas. Karena kesediaan oksigen yang sedikit mengakibatkan lilin itu padam, Ibu. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Reka, dan tentunya rekan-rekan juga sudah memahami lebih dalam lagi. Sekarang begini, Bu, saya ingin bertanya, apakah eksperimen seperti ini relevannya itu diterapkan di kelas berapa? Kalau tekanan udara mungkin penerapannya di fase B gitu ya. Karena ini fase kritisnya sudah meningkat. Kalau mengenai lilin yang padam bisa saja diterapkan di kelas A. Yang penting mereka tahu dulu apa sih yang mereka lihat. Seperti pertanyaan tadi Ibu, kenapa lilin bisa mati? Itu saja sudah sederhana Ibu. Bisa juga kami dampingi anak-anak dalam fase A untuk menjelaskan kenapa bisa lilin itu mati. Itu sederhana sekali karena di dalam gelas itu tidak ada oksigen. Sama seperti kalau kita anak-anak tutup di dalam karung mungkin kresek besar, apa mereka bisa bernapas? Itu saja sangat sederhana sekali. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Reka. Ya. Mungkin dari Pak Wayan bisa menambahkan dari eksperimen yang telah dilakukan. Baik, apa yang sudah dijelaskan tadi, saya cuma menambahkan sedikit bahwasanya setiap udara yang ada di lingkungan sekitar dari percobaan tadi, apabila diberikan ruang hampa, otomatis benda atau api yang ada di sana akan padam, sehingga udara yang ada di sana akan berubah menjadi senyawa mungkin karbon, karena adanya asap-asap di sana yang mengakibatkan tertariknya zat-zat cairan yang berada di piring tadi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Bagaimana Ibu Bapak Guru yang lain? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Dan pertama kita lanjutkan dengan eksperimen kedua dari Pak Wayan. Silahkan Pak. Sambil duduk boleh. Oke. Terima kasih. Saya ingin mencoba sebuah eksperimen sederhana Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan bahannya yang mudah didapat oleh murid. Yang pertama itu ada betadin, kemudian gelas. Ini dipakai untuk mengaduk di kemudian air. Nah, langkah-langkah eksperimen yang akan saya lakukan adalah saya akan menuangkan sebuah atau gelas air. Kemudian saya campurkan dengan betadin. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu di sini akan tercampur menjadi sebuah larutan, dinamakan dengan larutan betadin. Nah, lihat Bapak Ibu sudah seperti itu. Berwarna apa Bapak Ibu? Oranye. Bisakah nanti berubah warnanya Bapak Ibu? Saya bertanya Bapak Ibu, bisa nggak warna ini berubah? Bisa. Mari kita buktikan Bapak Ibu.
Bim salah bim, Pak. Belum berubah. Nah, sengaja saya sembunyikan Bapak Ibu, ini adalah sonsi, vitamin C. Nah, apabila sonsi ini saya celupkan, akan ada yang namanya eksperimen sederhana Bapak Ibu. Anak-anak mungkin boleh sulap, bisa dilakukan. Udah pernah Bapak Ibu? Belum ya? Simsalabim Bapak Ibu, dari yang warna coklat tadi berubah berubah menjadi kuning kembali Bapak. Itu satu contoh saya mencoba membuat sebuah eksperimen untuk anak-anak, bisa dipakai sebagai sebuah ya apa namanya istilahnya apa Bapak Ibu, sulap berwarna susah sekali bilangnya. Itu saja Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu tanyakan, silakan. Atas waktunya pertanyaan dari saya, mengapa pada saat dimasukkan vitamin C bisa berubah warna menjadi kuning? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tidak menanyakan kenapa terjadi seperti itu, terus kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin saya dipandang sebagai murid ya, karena murid sekarang kan terlalu ingin tahunya terlalu besar. Jadi saya ingin bertanya, apakah misalkan nanti ada salah satu orang murid bertanya dengan pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab. Terus bagaimana tanggapan Bapak Ibu dari depan, mungkin solusi untuk bagaimana kita bisa menanggapi pertanyaan yang mungkin belum tentu kita bisa jawab seperti itu. Contohnya misalkan, apakah nanti kalau misalkan nanti diminum tuh apakah bisa sehat kita? Terus apakah kalau misalkan kita minum betadin sama vitamin C, apakah vitamin kita akan bertambah nantinya seperti itu? Mungkin ada seperti itu. Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu. Kembalikan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada waktunya pendapat tentang eksperimen yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, silakan berbagi di sini Bapak Ibu. Ayo, dari pertanyaan satu mungkin kenapa baru dicelupkan vitamin C dari betadin bisa berubah warna, itu dari Ibu Sakti. Ada yang memiliki jawaban? Silakan Ibu. Kalau menurut pengetahuan saya yang tidak itu kalau saya itu karena betadin itu kan mengandung ion iodin. Nah, jadi vitamin C itu mengikat ion iodin yang ada di betadin sehingga dia menjadi netral. Jadi kalau untuk pertanyaan nomor 2-nya saya kurang tahu. Terima kasih. Langsung jawab pertanyaan Pak Sukma. Yang namanya betadin kan sudah mengandung yang namanya bahan kimia. Jadi kita sarankan ke anak-anak uji coba ini jangan untuk meminum. Ya, ini berbahaya karena di sini hanya sebuah eksperimen dan tidak boleh untuk diminum atau dicoba. Karena mengingat yang namanya anak-anak suka bereksperimen, suka coba-coba. Jadi tekankan ke anak-anak agar yang namanya reaksi kimia itu belum tentu bisa membuat sehat dari apa yang dilakukan di eksperimen ini. Namun dalam penerapannya, apabila anak-anak misalkan sudah di dalam tubuhnya banyak ada racun, bukan berarti dia makan racun atau minum racun, bukan. Dalam arti dalam tubuhnya anak-anak kan banyak makan MSG gitu ya, makan snack, makan dan yang
sifatnya ada fiction gitu. Paling tidak anak-anak lebih banyak minum vitamin C untuk menetralisir yang namanya ion-ion yang tidak baik pada tubuh. Itu sih harapan penerapan ini Bapak Ibu ya. Bukan berarti ini nanti baru dicampur langsung diminum, dan takutnya keracunan. Paling guru ngalih pegang jangan obat. Dan ya itu yang dapat sampaikan oleh Bu Reka dan Pak Wayan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk beliau. Oke. Mungkin eksperimen seperti ini cocoknya itu di materi napping ya Pak? Boleh dijelaskan? Jadi mungkin saya tertarik ini akan memberikan kepada peserta didik. di kurikulum Merdeka yang saya lihat cocoknya di fase C karena ada di percampuran larutan. Oke, di sana ada dua campuran yaitu betadin dengan air. Itu di fase C kira-kira. Ya. Baiklah, ternyata eksperimen yang kita akan siapkan kepada murid itu sangat berdampak nantinya kepada kehidupan mereka sehari-hari. Bukan begitu Pak Wayan dan Bu Reka? Oke. Jadi kita sebagai guru, sebagai pengantar pembelajar harus benar-benar mempersiapkan diri, menambah wawasan agar mampu memberikan eksperimen yang menarik lagi untuk peserta didik. Setuju? Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Kita akhiri pelatihan hari ini. Bagaimana kita tepuk dulu ya? Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa sekali pelatihan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 dan pelatihan harus segera diakhiri. Marilah kita tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelatihan peningkatan